Karena banyaknya pertanyaan yang masuk di DM Instagram, WhatsApp, dan juga sosial media lainnya, akhirnya kami berinisiatif untuk membuat video tentang perjalanan bulan madu kemarin. Mulai dari tempat yang kami kunjungi hingga berapa budget yang harus dikeluarkan untuk menuju semua destinasi. Sebenarnya, trip ini adalah rencana yang cukup mendadak. Karena pada awalnya tujuan kami untuk berbulan madu bukan di Labuan Bajo ataupun di Bali. Rencana ini muncul dengan cukup terpaksa karena pandemi yang tidak kunjung usai. Semua penerbangan dibatasi, hingga kami dipaksa untuk bersinggah di negeri sendiri. Dan kami cukup bersyukur, ternyata Tuhan punya rencana lain, menjadikan negeri tercinta sebagai destinasi awal untuk bersinggah dalam perjalanan pertama kami sebagai pasangan yang sah. Singkat cerita, awalnya kami berencana menuju Labuan Bajo dengan kapal laut, seperti yang kami lakukan tahun 2019 saat trip ke Lombok. Tapi karena istri hanya diberikan jatah cuti sebentar, akhirnya kami memutuskan untuk naik pesawat saja. Kami baru membeli tiket pesawat ke Labuan Bajo 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi mungkin itu yang membuat kami tidak mendapatkan tiket yang murah untuk menuju ke sana. Mungkin kalau booking 2 atau 3 bulan sebelum keberangkatan, bisa kali ya dapat harga lebih murah lagi. Kami dapat tiket maskapai Batik Air seharga Rp1.011.300 per orang. Untuk kami yang biasa liburan dengan budget yang tipis, tiket 1 juta per orang udah tergolong mahal. Tapi karena adanya promo, akhirnya kami mendapatkan tiket dengan total harga Rp1.905.100 untuk 2 orang. Jadi anggap saja per orangnya 950 ribuan. Setelah mendapatkan tiket penerbangan, Senin 16 November 2020, tepat 1 hari setelah melakukan resepsi pernikahan, kami langsung mencari tempat rapid test sebagai persyaratan penerbangan di masa pandemi seperti saat ini. Umumnya, rapid test dipatok dengan harga 150 ribuan. Tapi kami dapat dengan harga 95 ribu saja. Kami tidak melakukan rapid test di klinik pada umumnya. Tapi kami melakukan rapid test di kantor Lion Air Surabaya. Jadi kami ikut rapid test yang udah disediain sama pihak maskapai. Yang pasti lebih miring dari biaya rapid test di klinik-klinik lain. Setelah kami mengikuti rapid test, setelah menunggu 30 menit, akhirnya hasil keluar non-reaktif. Alhamdulillah. Simpan surat rapid test ini seaman mungkin, karena saat keberangkatan dan kedatangan di bandara, ataupun saat mengikuti trip dan masuk tempat wisata, biasanya surat ini beberapa kali ditanyakan oleh petugas yang berwenang. Rabu 18 November 2020, pukul 3:30 pagi, kami sudah harus berangkat menuju Bandara Juanda, Surabaya. Sengaja berangkat lebih awal, karena yang pertama, kami berangkat dari Lamongan. Jarak menuju Bandara Juanda cukup jauh dari tempat tinggal. Dan yang kedua, ini pertama kalinya kami naik pesawat di masa pandemi. Buat jaga-jaga aja, takutnya nanti banyak prosedur yang dilakukan waktu sampai di bandara. Setelah menempuh 2 jam waktu perjalanan, kami sampai kawasan dekat Bandara Juanda, Surabaya. Nitip motor dulu di rumah saudara dekat bandara. Kemudian lanjut naik taksi online menuju bandara. Sekarang mari Pak ya. Nyun sewu Pak.
Terminal 1, Pak. Dan akhirnya kami sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Foto dulu buat kenang-kenangan. Ternyata tidak salah kami berangkat agak sedikit lebih awal. Sebelum boarding, kita masih harus melewati pemeriksaan dokumen rapid test yang menjadi persyaratan penerbangan saat ini. Oh iya, surat rapid test ini bisa digunakan selama 14 hari, dihitung dari surat ini dikeluarkan. Jadi sebelum 14 hari, surat ini masih bisa digunakan untuk penerbangan ataupun transaksi lainnya yang membutuhkan persyaratan rapid test. Walaupun itu berkali-kali, jadi kami tidak perlu melakukan rapid test lagi selama 14 hari ke depan. Habis itu kita langsung boarding, kemudian menunggu keberangkatan pesawat. Sembari menunggu keberangkatan, kami pun mulai mencari informasi di mana kami harus menyewa motor untuk akomodasi kami selama di Labuan Bajo. Dan akhirnya kami menemukannya di rentalbajo.com dengan biaya sewa 100.000 per hari. Selang 1 jam lebih kami menunggu, kami pun mulai masuk pesawat. Pukul 8.30, pesawat sudah lepas landas untuk menuju Labuan Bajo. Labuan Bajo ditempuh dengan estimasi waktu 1,5 jam. Pukul 11 tepat waktu Indonesia Tengah, pesawat baru sampai di bandara. Kami pun sudah dihubungi pihak persewaan motor yang menunggu di depan bandara. Kami bergegas untuk turun pesawat. Kemudian foto-foto sebentar. Dan setelah itu kami ambil bagasi. Setelah ambil bagasi, ternyata kami tidak bisa langsung keluar dari bandara. Iya. Kalau transit, kalau turun masih ada pemeriksaan lanjutan sebelum keluar dari bandara. Seharusnya kami harus download aplikasi e-haq, kemudian mengisi form kedatangan yang ada di dalam aplikasi. Tapi karena kami belum download dan mengisi form, akhirnya kami diarahkan menuju petugas pemeriksaan dan ditanyain seputar perjalanan kami di Labuan Bajo hingga penginapan kami selama di sana. Masalahnya waktu itu kami hanya bermodal tiket pesawat saja buat berangkat. Kemudian ditanyain sama mbak petugas di Labuan Bajo nginep di mana. Saya tiba-tiba nyeplos saja nginep di salah satu hotel dekat pelabuhan. Padahal kami belum tahu nginep di sana atau enggak. Belum lihat juga harga terupdate. Untungnya mbak petugas tidak menanyakan bukti booking hotel. Maaf ya, jangan ditiru. Memang awalnya kami tidak banyak survei karena banyak waktu yang terpotong buat pernikahan kemarin. Jadi buat pengalaman saja, lebih baik booking hotel sebelum keberangkatan biar perjalanan bisa lebih lancar buat meminimalisir resiko juga. Dan akhirnya kami pun keluar dari Bandara Komodo, Labuan Bajo. Kami langsung mencari keberadaan si pemilik motor yang mau kami sewa. Lumayan lama kami berputar-putar karena memang belum mengetahui di mana lokasi letak parkir motor bandara. Halo, iya. Kalau parkir motornya itu habis keluar bandara belok kanan depan kiri. Selang beberapa menit, akhirnya kami menemukan kakak pemilik motor. Oh iya, ada sedikit hal lucu di saat kami melakukan transaksi. Pemilik motor tidak memberikan STNK dan hanya meminjamkan 1 helm saja. Padahal kami sudah konfirmasi bahwa kami datang untuk 2 orang. Kami pun sempat kebingungan dan pastinya takut kalau nggak bawa STNK sama helm cuma 1 saja. Secara ini juga ada di kota orang, pasti takut kena tilang, takut ketangkep polisi lalu lintas juga.
Kemudian kakak itu memberikan info ke kami. Tapi nggak pernah ada ya operasi polisi ada? Ada yang penting kakak pakai yang di depan pakai helm dengan masker. Oh gitu. Oh. Aman kok. Yang belakang nggak pakai helm nggak apa-apa ya? Oke. Dia bilang polisi gak bakal nanyain STNK dan bawa helm satu saja sudah aman. Yang penting gak melanggar lalu lintas dan berdua wajib pakai masker, sudah gak mungkin kena tilang. Ya gimana lagi, daripada kami harus mencari persewaan motor lagi, kami langsung iyain saja dan memberikan uang motor untuk 1 hari saja karena kami masih bingung di hari selanjutnya mau sewa motor lagi apa enggak. Oh bukan, oh tripnya cuma 1 hari aja. Iya sorry. Nggak, tripnya cuma 1 hari aja kok. 100.000 dulu ya, nanti saya hubungi dulu. Ini kuncinya ya Pak? Iya. Oke. Ini nggak masalah ya, nggak di polisi. Depan pakai helm dan masker. Oke. Nah, ini pakai topi ya? Nggak usah helm. Oke, jalan dulu Kak ya. Iya, makasih ya. Amin. Cari tempat makan sih. Cari Indomaret sih. Gak ada. Terus dia ini gak apa ya? Kami keluar bandara. Hal pertama yang terfikir hanya cari tempat untuk berhenti sejenak. Pengen cari minuman segar di tengah panas teriknya Labuan Bajo. Sembari mencari makanan ringan buat mengganjal perut karena dari pagi kami belum sarapan. Tapi mikir lagi, banyak orang bilang makanan di Labuan Bajo relatif mahal. Kalau di rumah makan atau kafe pasti cukup menguras biaya. Akhirnya kami mencari Indomaret saja. Ternyata tidak sesuai prediksi. Kami sudah cari di Google Maps, tapi kami tidak menemukan Indomaret di Labuan Bajo. Kemudian kami terus mencari, akhirnya nemu Alfamart. Itu pun hanya ada 2. Saya tidak tahu apakah di Google Maps ini memang akurat, apa benar di sini tidak ada Indomaret ataupun Alfamart cuma 2 aja. Buat yang tahu bagi info juga ya, bisa komen di bawah. Kita yang memang bukan orang asli sini dan pertama kali kesini, udah ngikut aja sama kata Google. Kondisi jalanan di Labuan Bajo memang cukup variatif. Ada yang memang masih sederhana dengan tanah dan bebatuan. Kamu munduran. Gak iso, mbok tidur aku dhewe kok. Kiri. Yes. Ada yang sudah diaspal tapi sebagian besar memang sedang direnovasi besar-besaran. Itu yang membuat jalanan di Labuan Bajo sangat berdebu. Ditambah panas terik yang sangat menyengat, cukup mengganggu pengguna jalan. Semoga renovasi jalan di Labuan Bajo bisa segera selesai ya. Sampai Alfamart langsung pesan minuman. Berapa jam nemuin Alfamart? Dari Indomaret? Beruntung depan Alfamart ada orang jual pentol, lumayan buat mengganjal perut karena dari pagi belum sarapan. Kita mulai coba deh jajanan di sini berapaan, apa emang beneran mahal kayak kata orang-orang. Beli pentol segini 5.000 namanya Suger, supaya cokotan. Sembari nongkrong, minum dan makan pentol, kami cari info tentang penginapan murah buat nginep hari ini di Labuan Bajo. Nyari hotel banyak loh. mahal. Cari yang murah ya. Cari yang murah tapi backgroundnya lain. Gak muluk-muluk sih penginapannya. Pengennya yang penting murah dan ada balkon dengan view laut buat nongkrong tipis-tipis berdua. Udah itu aja. Bagus sih hotel itu murah. Mawar Hotel. Cari hotel melati kan, hotel Mawar ya. Akhirnya kami menemukan Hotel Mawar Labuan Bajo dengan harga Rp271.000 per malamnya. Harga yang cukup worth it untuk hotel di Labuan Bajo. Dan kami pun langsung bergegas untuk pergi ke hotel. Sudah lelah banget.
Sesampai hotel, kami langsung check-in. Oh iya, harga 271.000 itu udah termasuk sarapan untuk 2 orang. Tapi sayang banget, sarapan hanya bisa dilayani mulai jam 7 pagi. Sedangkan besok waktu kami trip, kami sudah harus meninggalkan hotel menuju pelabuhan pukul 5 pagi. Jadi sama aja, sarapannya gak bisa diambil. Ini dapat sarapan nih? Oh, besok. Oh, jam 7. Besok kan ada sailing trip kan jam 5.30, berarti gak bisa ambil sarapan. Jam 5.30 ya? Iya. Nggak bisa. Oh, gak bisa ya? Gak apa-apa. Hari santai. Iya, oke. Harusnya sih kita bisa dapat harga lebih murah kalau kita ambil kamar dengan kipas angin, bukan AC. Tapi saya pikir yang terpenting di Labuan Bajo itu kalau cari hotel, cari yang ber-AC. Cuaca di sini sangat panas, seenggaknya buat cooling down lah. Dari luar panas-panasan, terus di hotel ya sejuk gitu. Iya, baik. Makasih, Mbak ya. Ya beginilah hotelnya, sederhana sih. Dengan AC, TV, handuk. Tapi saya nggak ada toiletries kayak macam sabun, sampo, atau pasta gigi. Tapi nggak apa-apa lah. Untung kita udah bawa sendiri. Yang saya suka dari sini emang balkon dengan view lautnya sih buat nongkrong gitu. Mantap. Sebenarnya hari ini kita memang nggak ada jadwal buat kemana gitu. Kami cuma ingin istirahat saja. 5 hari tenaga dikuras dengan berbagai rangkaian acara pernikahan emang cukup melelahkan. Ditambah tadi malam kita belum tidur karena takut ketinggalan pesawat. Setelah cukup istirahat, akhirnya kami teringat lagi kalau tadi pagi belum sarapan. Lapar pun tiba-tiba datang. Kami langsung keluar dan mencari tempat makan. Sempat bingung mau makan di mana, takut harganya mahal. Akhirnya kami memutuskan untuk ke KFC saja. Karena yang pasti sudah jelas harganya. Pesan menu andalan combo winger 30.000 sudah include nasi, ayam, dan soft drink. Menu andalan para kaum hemat. Sebenarnya setelah makan, kita sempat pergi ke Dermaga Putih, salah satu tempat terbaik untuk mencari sunset di Labuan Bajo. Tapi sayang, kamera kami kehabisan baterai dan lupa gak bawa baterai cadangan. Jadi kita gak sempat buat ambil video tempat itu. Saya bagi foto-foto sama instastory-nya saja ya. Setelah matahari tenggelam, kami sempat ke hotel sebentar untuk ambil baterai kamera. Kemudian keluar lagi di salah satu kafe di Labuan Bajo untuk menemui teman saya, Ilham. Nama kafenya adalah Escape Bajo. Sebenarnya kalau sore hari, kafe ini bagus banget sih. Kafe yang langsung menghadap ke laut dengan view matahari tenggelam gitu. Tapi kita kesini di malam hari, jadi ya gak kelihatan apa-apa. Cuma kelihatan lampu-lampu kapal saja. Harga menunya juga relatif sama kok dengan harga menu kafe-kafe yang lain. Es kopi sukses kiri. Di Escape Bajo, sekitar 3 jam kami nongkrong. Kami banyak ngobrol dengan Ilham. Jadi dia ini putra asli Labuan Bajo, yang pastinya sangat paham betul dengan kondisi dan situasi di Labuan Bajo itu seperti apa. Ilham banyak bercerita tentang Labuan Bajo. Saking betahnya, sampai-sampai kami kelupaan gak sempet ambil video lagi. Kami cuma ambil beberapa foto saja waktu kami pulang dari kafe buat kenang-kenangan. Makasih udah ditemuin Ham. Doain ada rezeki lagi ya. Nanti kalau ada rezeki, saya ke Labuan Bajo lagi. Setelah pulang nongkrong, kami langsung cari makan malam. Lagi-lagi dibuat bingung mau makan di mana. Akhirnya kami putuskan beli nasi goreng di pinggir jalan. Nasi gorengnya berapaan, Bu? 20. 20? Iya.
Harga nasi goreng di pinggir jalan relatif murah, cuma 20.000 saja. Langsung bungkus makanan dan bergegas ke hotel, biar habis makan terus bisa langsung istirahat. Karena besok subuh kami harus sudah ada di pelabuhan pukul 5:30 pagi untuk mengikuti sailing trip. Sudah, itu saja ya untuk video di hari pertama. Makasih banyak udah ditonton. Gak maksa buat like, komen, ataupun share video ini. Gak maksa juga buat di subscribe. Karena untuk saat ini saya masih belum ada cita-cita buat jadi YouTuber. Untuk video selanjutnya, kami akan bercerita terkait budget dan perjalanan kami selama sailing trip sehari penuh dengan tujuan ke Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, dan Pulau Kelor. Tetap nantikan video selanjutnya ya. Tapi mohon maaf kalau jadinya lama, karena disibukkan dengan pekerjaan, jadi video ini hanya bisa dibuat saat waktu senggang di malam hari saja. Sekali lagi, makasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.